إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد أيها الإخوة. Sekarang temanya adalah tentang sanggahan atau kritik atau jawaban terhadap bahwa tawassul itu syirik. Jadi judulnya Tahrimu Tawassul bin Nabi wa 'adduhu syirkan billah. Jadi anggapan Salafi Wahabi bahwa tawassul itu haram dan menganggapnya syirik. Kita sudah cari, sudah cek, ternyata persoalan ini tidak masuk ke pembahasan ilmu akidah di abad pertama, kedua, ketiga, keempat, nggak masuk. Makanya Imam Abul Hasan al-Ash'ari, Abu Mansur al-Maturidi tidak pernah membahas ini. Ini perlu digarisbawahi ya, nggak pernah ketemu. Munculnya di mana? Munculnya di kitab hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kisah orang buta yang minta didoakan Nabi, lalu Nabi ajarkan cara bertawassul. Kemudian yang lebih mengagetkan, selain kitab Tabrani, kitab-kitab yang lain, muncul dalam kitab fikih Hanbali. Nah, ini yang mengagetkan, Pak. Karena nanti kalau kita lihat secara sanad genealogi, Salafi itu kan anaknya Hanbali. Jadi mazhab 4, masih ingat? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Dari Hanbali ini muncullah satu aliran manhaj yang mengklaim lebih tinggi, lebih murni dari Hanbali itu sendiri, yang menyebut dirinya Salafi. Nah, tokoh-tokoh Hanbali ini mereka sebut sebagai tokoh Salafi. Siapa saja itu? Di antaranya pengarang kitab Al-Mughni, Imam Al-Faqih Al-Mufti Ibn Qudamah. Nah, ini yang paling mengagetkan, ternyata Ibnu Qudamah memasukkan metode ziarah kubur dan tawasul ke dalam kitab fikihnya. Berarti persoalan tawasul dulu itu masuk ke wilayah mana? Fikih apa akidah? Fikih. Tapi sekarang kalau antum dengar orang bertawasul, pengharaman tawasul, syirik tawasul, masuk ke wilayah mana? Akidah. Sejak kapan ini berubah? Seabad setelah Ibnu Qudamah, yaitu munculnya Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya. Maka di sini kata Syekh Ali Jum'ah, semoga Allah menjaga beliau. Beliau ini sangat dibenci oleh Salafi, Pak. Ya, kayaknya kalau kita ngaji kitab beliau, kita dibenci juga sama Salafi ya. Ya nggak apa-apa, kita nggak akan benci Salafi. Kita justru sayang sama Salafi, karena antum pasti ada yang mantan ya. Ya, kasihan nggak? Kasihan. Kalau mereka kasihan sama kita, alhamdulillah. Tapi kasihan kok benci, kasihan kok bilang zindik, kasihan kok bilang syubhat, kasihan kok menunjukkan kalam-kalam kekerasan. Kita nggak perlu, kita nggak butuh kalam-kalam itu. Ya, kalau di dalam kolbunya ada kelembutan, yang keluar kelembutan. Di dalam kolbunya ada kebinatangan, yang keluar kebinatangan. Di dalam kolbunya ada sok suci, sok mendapat hidayah, maka dia akan menganggap orang lain tidak dapat. Ya, ada orang ngirim message kepada saya lewat sosial media, nggak pakai salaf. Judulnya Generasi Salaf. Ngasih beberapa baris. Ternyata ada agama baru namanya salaf. Jadi dia nggak pakai assalamualaikum, langsung generasi salaf. Yang paling lucu, Pak, dia mengatakan di negeri kita sudah ada orang-orang salaf, membawa salaf. Siapa itu? Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Dia nggak baca kitabnya. Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi bertawassul, Pak. Akidahnya Asy'ari, bermazhab Syafi'i, bertariqat khalwati, mursyid tariqat khalwatiyah. Mampus kalau udah ketahuan.
Di kitab-kitab beliau, di permulaan, di akhir selalu ada kalimat, aku bertawassul bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan tuahnya Nabi, kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal yang paling lucu apalagi Buya Hamka masuk. Dia nggak tahu Buya Hamka itu akidahnya Asy'ari. Dia ngaji kepada ayahnya dan teman-teman ayahnya sifat 20. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis sampai akhir. Ya. Itu Buya Hamka di bukunya jelas. Jadi kebanyakan orang yang gandrung sekarang dengan akidah salafi ini emang kurang membaca asumsi dan doktrin. Nah, ini yang kita sedihkan. Main asumsi-asumsi aja. Ya, nanti kita didoain. Ah, itu yang saya suka, Pak. Allah yahdik. Wah, itu paling senang saya didoain begitu. Semoga Allah memberimu hidayah. Jawaban kita gimana? Amin. Dia lupa mendoakan dirinya. Dia lupa doain dirinya. Ya, kita mah amin-amin aja. Apa yang paling mengagetkan di kitab ini? Syekh Ali Jum'ah mengatakan, at-tawassul bin nabi mas'alatun ittafaqat 'alaiha kalimatul fuqaha'i wa madahibuhum. Tawassul itu sudah disepakati persoalannya oleh ulama ahli fikih dan mazhab-mazhab fikih. Bahwasannya itu ya, mazhab yang 4 ala jawazit tawassul bal istihbabu dzalik. Ala jawazi tawassul bin Nabi SAW bal istihbab dzalik. Bahwa tawassul itu cuma 2 aja hukumnya. Boleh sama dianjurkan. Nggak ada haram. Ini ittifaq, sepakat. Wa adamu tafriq baina hayatihi wa intiqalihi asy-syarif sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak membedakan Nabi hidup, hadir, atau Nabi sudah wafat, gaib. Enggak dibedain. Walam yashudza illa Ibnu Taimiyah. Boleh dibaca Ibnu Taimiyah. Tidaklah ganjil, tidaklah menyanggah hal ini, tidaklah berbeda dengan hal ini, syaz. Syaz itu orang semuanya A, dia B. Orang semuanya B, dia C. Gitu namanya syaz, ganjil. Ini yang kita sebut, benar gak ganjil? Orang semuanya pakai masker, antum gak pakai masker misalnya. Ya. Ini biasanya pakai masker, antum ya gak pakai. Hari ini gak pakai masker. Ya, ada sih Pak, bawa ya. Jadi sampai abad ke-6 Hijriah nggak ada yang membedakan tawassul masih hidup Nabi atau sudah wafat, nggak ada. Nggak ada yang melarang, mengharamkan, menganggap syirik. Sampai hatta jaa Ibn Taimiyah, sampai datang Ibnu Taimiyah. Nah, ini kalimat ini karena yang ngomong Syekh Ali Jum'ah, beliau sudah mutola'ah kitab dan beliau menguasai 4 mazhab. Tapi beliau memilih mazhab Syafi'i, mufti. Ya. Lalu Ibnu Taimiyah membolehkan. Nah, ini lucu juga nih, ya. Ibnu Taimiyah membolehkan di waktu hidup dan hadirnya Nabi dan mengharamkan setelah Nabi wafat. Berarti Ibnu Taimiyah menganggap kalau Nabi hidup, Nabi bisa memberi pengaruh. Kalau Nabi wafat, nggak memberi pengaruh. Nah, ini ketidaksempurnaan ma'rifatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu kan awal-awal ya, nanti belakangan kan beliau nggak begitu lagi. Itu sebabnya orang yang mengkritik Syekh Ibn Taimiyah namanya Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Siapa namanya, Pak? Taqiyuddin As-Subki, sama-sama Taqi. Ibnu Taimiyah itu gelarnya Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, sedangkan ini Taqiyuddin. Ini selevel orang ini, sama-sama ahli hadis. Kalau kita kan ahli hadas. Bener nggak? Ya, antum ngaku-ngaku aja Ustadz Sunnah, ya kan? Ngaku-ngaku aja Ustadz hadis. Khatam Bukhari aja enggak. Ngaku sih boleh.
Arba'in 42 aja nggak hafal, ngaku Ustadz sunnah. Khatam Muslim aja nggak ngaku Ustadz sunnah. Ya malulah kepada Allah, malu kepada Rasulullah, malu ke Imam Bukhari, malu ke Imam Muslim, malu ke Imam Ibn Taimiyah, malu ke Imam Subki. Mereka ini hafal kutubus sittah. Dulu namanya kutubul khamsah. Masih sampai ke Sunan Nasa'i. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, baru 5. Belakangan kemudian ditambahkan ya, oleh ulama-ulama menjadi 6 Ibnu Majah. Punya kitab ya, kitab Syifa'us Saqam. Nah, ini kitab mengkritisi Ibnu Taimiyah. Nanti ini dibantah oleh Ibnu Taimiyah, murid Ibnu Taimiyah namanya Ibnu Abdul Hadi. Namanya orang bantah, kan dia merasa benar sendiri, benar nggak? Jadi kalau kita baca dua kitab ini ya kita harus baca dua-duanya dan jangan terpengaruh dua-duanya, harus dibandingin benar-benar. I'lam annahu yajuzu wa yahsunu tawassul wal isti'anah wa tashaffu' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rabbih. Ketahuilah bahwasannya boleh dan bagus bertawassul, isti'anah, ya, wa tashaffu', minta syafaat kepada Nabi dalam berdoa kepada Allah. Berarti doanya tetap kepada Allah, tapi minta syafaat. Jadi tawassul itu artinya apa? Tawassala ya tawassalu tawassulan. Mencari, mengambil wasilah media dalam berdoa ketika meminta kepada Allah menyebut nama orang soleh. Makhluk paling soleh di dunia dan akhirat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar, yakin? Serius, Pak? Dan yang paling unik, Ibnu Taimiyah dalam berpolemik ini kemudian sepertinya beliau mulai insaf, mulai menerima. Apa kata beliau dalam Majmu' Fatawa? Boleh tawassul bi imanina, ya, dengan iman kita terhadap Nabi atau cinta kita kepada Nabi. Berarti Ibnu Taimiyah membolehkan apa? Tawassul. Tapi khusus dengan iman. Maka kalau ada orang baca ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana atau bin Nabi fastajibna, dengan Nabi, yaitu dengan iman kami kepada Nabi, cinta kami kepada Nabi, ittiba Nabi kami kepada Nabi, maka jawablah ya Allah. Ini yang dibolehkan oleh siapa? Ibnu Taimiyah. Sedangkan dengan selain itu, dengan kemuliaan Nabi, itu bagi Ibnu Taimiyah nggak boleh. Nah, disinilah rancunya. Kenapa rancu? Lebih tinggi iman kita kepada Nabi atau kemuliaan Nabi? Mana yang tinggi? Ayo. Lebih hebat iman antum kepada Nabi atau Nabi itu sendiri? Nabi itu sendiri. Nah, itu udah cukup ya untuk bantah. Ya gampang toh, nggak bisa pakai dalil macam-macam. Ya. Wa jawazi zalika wa husnihi minal umuril ma'lumah likulli din. Bagi setiap orang yang punya agama, pemahaman agama, itu boleh. Siapa yang ngomong? Imam As-Subki. Al-ma'rufah min fi'lil anbiya wal mursalin. Ini dilakukan oleh para nabi, para rasul, sirah salaf dan salihin. Jadi Subki ngaku salaf juga, Ibnu Taimiyah ngaku salaf juga. Maka salaf ada dua cabangnya. Mereka maunya salaf dia doang, mereka doang. Padahal ada dua aliran yang mengaku salaf, termasuk Imam Subki, Imam Ahlus Sunnah Aswaja versi kita. Wassalihin wal ulama wal awam min muslimin. Bahkan orang awam dan juga ulama. Walam yunkir dzalika ahadun min ahli adyan wala sumi'a bihi fi zamanin minal azman. Ya. Tidak ada yang mengingkarinya dari orang-orang yang beragama. Adyan bahkan agama-agama, semua agama bahkan. Dan tidak terdengar dari zaman sebelumnya hatta jaa Ibnu Taimiyah. Sampai datang Ibnu Taimiyah.
Fatakallama fi dzalika bikalamin yulabbisu fiha 'ala ad-du'afa'i wal aghmar. Ini kalam agak sedikit keras ya. Sehingga dia datang lalu dia meramu kalam, mentalbis, menutup, membuka segala macam sehingga memperdaya orang-orang yang lemah intelektualnya dan aghmar. Ya sama artinya yang ketutup kecerdasannya. Wah ini bahasa pedes kan nih? Dari siapa? As-Subki. Karena As-Subki oleh murid-murid Ibnu Taimiyah itu dituduhnya lebih kencang. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri mengata-ngatain dia lebih parah. Jadi kalau dia bahasanya begini wajar ya. Wabtada'a ma lam yusbaq ilaihi fi sairil a'sar. Jadi versi imam kita Imam Subki, Ibnu Taimiyah ibtada'a adalah apa? Ibtada'a. Antum terjemahin dong. Pembid'ah pertama, pelaku bid'ah pertama yang tidak pernah ada di zaman salaf dalam mengharamkan tawassul. Nanti dijawab, loh kan Umar tawassul dengan Abbas. Loh emang itu pengharaman tawassul dengan orang meninggal? Kan enggak. Lalu dari mana mereka mengatakan itu haram? Bukankah itu dari pikiran mereka? Benar enggak? Lalu mereka berandai-andai seandainya ya boleh dengan Nabi yang sudah meninggal, tentu mereka datang ke kuburan Nabi. Itu andai-andaian siapa? Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya dan cucu-cucunya, cicit-cicitnya sampai sekarang. Sama. Kita dilarang berijtihad, kita dilarang pakai akal, Pak. Disebut kita akliyun, orang akal-akalan. Giliran dia ngakal-ngakali boleh. Adil nggak? Nggak adil ya. Nah ini yang harus kita bongkar ya. Makanya kita harus paham juga metode berpikir mereka. Di teksnya nggak disebut kok larangannya. Ya. Maka Syekh Ali Jum'ah menghimbau. Apa kata beliau? Fanad'u al-ummata ila tamassuk bima ittafaqa alaihi a'immatuha al-a'lam. Maka kami menghimbau ya untuk berpegang dengan yang sudah disepakati selama berabad-abad itu sebelum Ibnu Taimiyah. Jangan terganggu dengan perkataan Ibnu Taimiyah yang diulang-ulang oleh murid-muridnya, pengikutnya setelah itu. Terkesan jumhur ulama mayoritas padahal sedikit. Gitu maksud beliau ya. Tapi orang gimana? Ustadz takut Pak hari ini. Ustadz takut ditinggal jamaahnya. Dai-dai takut disebut. Wah, ente nggak takut nanti dibantah salafi. Loh kita kan ngaji bukan untuk bantah-bantahan. Ini untuk senjata kita sendiri. Karena di mana-mana di setiap sudut kita selalu dianggap syubhat. Kita selalu dianggap sesat. Kita dianggap penyembah kubur, kuburiyun. Ya, kita ngomong ngambil berkah, dituduhnya apa? Nyembah kubur, nyambung nggak? Nggak nyambung. Tuhmah kabirah, ya, itu tuduhan yang besar sekali itu. Kita tawasul dituduh syirik, ini nggak nyambung. Tapi hati-hati, kalau mereka yang tawasul itu syirik pasti, karena definisi tawasul mereka beda sama kita. Kalau kita tawasul nggak nyembah Nabi. Kalau mereka tawasul itu minta ke Nabi. Makanya beda makna tawasul kita sama dengan mereka. Lalu Syekh Ali Jum'ah menyebutkan di sini dalil-dalil dari Quran mengenai tawassul. Pertama surah Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun. Coba perhatikan. Wahai orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan carilah jalan kepadanya yang disebut wasilah. Wabtaghu, carilah kepadanya wasilah. Terus wasilah di sini kan umum gak nih? Apa arti wasilah tadi? Perantara, media. Oke, perintah nggak nih? Oke. Lalu mereka mengatakan wasilah di sini maksudnya amal soleh. Benar nggak?
Coba antum lihat, ketemu nggak kalimat amal soleh di kata wasilah? Enggak. Terus itu dari mana? Dari sini bukan? Dari sini, Pak. Loh, kok boleh pakai akal? Kok boleh pakai ijtihad? Oh, ini berdasarkan ayat yang lain. Yang menggabungkan ayat dengan ayat siapa? Ini bukan? Ini juga. Kenapa ente boleh, kita nggak boleh? Gitu. Dia mengatakan wasilah, itu artinya apa? Amal soleh. Ittiba kepada Nabi. Ada nggak di teksnya? Saya ulangi nih, ada nggak di teksnya? Di ayatnya? Nggak ada. Nah, ini namanya tafsir. Maka tafsir itu beda dengan ayat. Ayat itu suci, tafsir tidak suci. Ayat itu satu. Tapi kalau tafsir bisa lebih dari satu. Mereka mau monopoli kebenaran tafsir. Bahwa mereka lah satu-satunya penafsir yang paling benar. Di luar itu tidak benar. Adil nggak, Pak? Ya adilu. Allah mengatakan ente berbuat adil lah. Itulah yang dekat kepada ketakwaan. Kita nggak adil kalau kita mengatakan ini yang paling benar. Ini sama aja nih. Antum anti kepada salafi, tapi gaya antum nggak adil, nggak boleh juga. Bahwa aswaja satu-satunya benar, nggak boleh juga, Pak. Kita harus adil juga. Siapa tahu satu saat ada kalam Ibnu Taimiyah yang sahih. Bisa jadi nggak? Suatu saat kalam bin Bas sahih, kalam Saleh Fauzan sahih, mungkin aja, nggak ada masalah kok. Ya, itu yang dikatakan unzur maqala wala tanzur maqala. Yang dilihat itu kalamnya, bukan siapa. Ini karena kita lulusan Ciputat, ya. Terus dibilang, oh dia itu dokter UIN. Emang ada masalah apa kalau dokter UIN? Ya, masalah mantum. Kitab yang dibaca sama nggak? Ya, jangan dikira orang tamatan lokal bahasanya kemampuannya standar. Antum uji aja sama orang tamatan Jawa Timur pesantren, nggak usah kuliah, alfiyah, kalah kita yang tamatan kuliahan. Dokter-dokter kalah, Pak. Jadi jangan lihat man qala. Siapa yang ngomong, perhatikan omongannya apa, kualitasnya. Emang yang bisa ngomong bahasa Arab tamatan Madinah doang, tamatan Al-Azhar doang. Gimana, Pak? Enggak kok, banyak. Syekh kita dari dulu nulis pakai bahasa Arab. Tamatan mana? Tamatan Ciledug. Ya. Tamatan Pacitan, tamatan Sidogiri, tamatan Jombang, tamatan itu semua lokal nulis pakai bahasa Arab. Karena emang standar ulama kita dari dulu sudah standar internasional, nggak mesti keluar. Ya, antum sudah lihat kan ada Gus Fulan baca kitabnya lebih jago dari tamatan luar negeri, Pak. Bahkan lebih jago dari dokter tamatan UIN banyak. Jadi jangan la tanzur manqal. Jangan lihat kita, lihat nanti ya teks yang kita baca, kualitas yang kita baca. Baik. Yang kedua, surat Al-Isra juga sama. Allah memuji kepada orang-orang yang ulaikal ladzina yad'una yabtaghun. Ulaikal ladzina yad'un, mereka lah orang-orang yang menyeru yabtaghuna ila rabbihim al-wasilah. Mereka mencari kepada Allah jalan media. Ayyuhum aqrab, yang mana yang membuat mereka lebih dekat. Kalau ingin dekat kepada Allah, maka mendekatlah kepada makhluk yang paling dekat kepada Allah. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagi kita tawasul itu ittiba, Pak. Bagi mereka tawasul beda dengan ittiba. Bisa bedain, ya. Bagi dia dengan cara ngaji Sahih Bukhari, ngaji Sahih Muslim. Loh, bukan begitu. Tawasul itu sendiri ajaran Nabi, maka bertawasul adalah cara ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yarjuna rahmatah, dan mereka mengharapkan rahmat Allah, wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut kepada azab Allah. Inna adzaba rabbika kana mahdhura. Lalu ayat yang ketiga surah An-Nisa ayat 64 ya, sama juga. Nah, ini tentang anjuran kalau antum nih pergi ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca ini. Ya.
Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'. Ya, tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali agar ditaati biiznillah, dengan izin Allah. Walau annahum idz zalamu, seandainya mereka zalim kepada diri mereka, maksudnya berbuat dosa, ja'uka, lalu mereka datang kepada engkau, hai Muhammad. Disebutkan nggak di situ hidup atau mati? Nggak. Sepakat nih. Ayatnya kan begitu. Kalau saya mengatakan ini khusus hidup, itu tafsir bukan? Tafsir atau ayat? Bisa bedain? Ayatnya hanya mengatakan mereka datang kepada engkau. Titik. Nggak disebutkan hidup atau mati. Maka yang mengatakan hidup atau mati itu tafsir. Tafsir dari Nabi atau dari selain Nabi? Tafsir yang barusan itu dari selain Nabi. Bisa benar gak? Bisa. Bisa salah juga. Tapi kalau ayatnya salah nggak? Kafir antum kalau bilang ayat salah. Ya. Fastaghfirullah, lalu mereka minta ampun kepada Allah, wastaghfirallahumur rasul, lalu mereka dimintakan ampun oleh Rasul. Lawayadullah tawwabar rahimah. Tentu mereka akan mendapatkan Allah Maha menerima tobat dan Maha penyayang. Di mana mereka kenanya? Di kalimat wastaghfaralahumur rasul. Rasul memintakan ampun kepada mereka, untuk mereka. Dalam bayangan Ibnu Taimiyah dan pengikut Ibnu Taimiyah, termasuk yang kita sebut pekan-pekan lalu, bulan-bulan lalu, bahwa Nabi itu tidak sanggup memintakan ampun kalau sudah mati. Itu pemahaman mereka. Itulah yang dikatakan dalam kitab Tauhid karya Syekh Shalih Fauzan, yang diajarkan di pesantren-pesantren, bahwa Nabi setelah pindah ke alam kubur, la yaqdir, kalimatnya, lafaznya begitu, tidak sanggup. Berarti yang dia bayangkan apa? Nabi kalau udah mati, nah itu kan kalimatnya sul adab kan? Nabi kalau mati, wah, kita nggak berani Pak ngomong begitu. Kita nggak berani ngomong gitu. Kita paling mengatakan intaqala, Nabi kalau sudah pindah alam, atau paling kencang wafat, meninggal. Nggak berani kita bilang mati, takut ditebas sama Sayyidina Umar. Ya, Nabi kalau sudah pindah alam, itu cuma pindah alam kok. Bukan berarti kemampuannya nggak ada. Jadi dalam bayangan mereka, kalau Nabi sudah pindah alam, masuk ke alam kubur, berarti Nabi nggak sanggup. Ini bayangan siapa? Syekh Shalih Fauzan dan pengikut-pengikutnya dan guru-gurunya. Karena yang kenaannya di ayat tadi, wastaghfara lahumur rasul. Rasulullah memintakan ampun kepada mereka. Kalau Nabi sudah wafat, Nabi tidak sanggup, la yaqdir, tidak sanggup memintakan ampun, tidak sanggup memberi wasilah. Itu versi siapa? Versi Syekh Shalih Fauzan. Makanya mohon maaf para kiai, para ustadz yang mengelola pesantren, tolong dikaji kembali kitab-kitab itu. Kasihan anak-anak kita, kasihan. Santri-santri kita masa depan kasihan Pak. Nanti mereka akan datang lalu mengkafirkan kakek-kakek mereka, mengkafirkan ulama-ulama mereka. Antum mau nanti begitu? Hati-hati, ini tanggung jawab dunia akhirat. Jangan kemudian menyerahkan, oh ini cuma perbandingan. Emang anak kelas 4 pesantren Pak, kelas 4 pesantren kelas berapa tuh? Kelas 4, kelas 5 ya, aliyah tuh ya, SMA lah ya, SMA agama di pesantren. Emang sudah bisa mengerti kalau ini boleh, ini nggak boleh, ini benar nggak benar? Jarang Pak. Kecuali antum sudah keluar masuk aliran. Ya. Jangan terlalu percaya. Santri-santri kita itu justru butuh masukan. Kecuali kitab itu ditaruh di bagian daurah. Daurah perbandingan akidah salafi dengan akidah asy'ari. Boleh. Daurah seminggu, nggak apa-apa. Jangan dijadikan daras. Ini bahaya ini. Takfir kepada umat terdahulu. Dan ini yang saya khawatirkan ketika orang-orang belakangan akan mengkafirkan orang-orang sebelumnya. Dan itu ciri-ciri kiamat, Pak. Ciri-ciri akhir zaman itu. Dan ini sudah tadi udah. Auzubillah min dzalik.
Nah, kata Syekh Ali Jum'ah, ayah mutlaqah laisa laha muqayyad nassi. Ayat ini mutlak, nggak ada di situ pengkaitan hidup ataupun mati, ya. Sama aja Nabi hidup di dunia ataupun tidak hidup di alam ini, kan Nabi masih hidup. Antum bisa bayangkan, Nabi Muhammad belum diciptakan secara fisik. Beliau mengatakan kuntu nabiyan, aku sudah jadi nabi. Benar nggak? Lalu Allah berfirman kepada Sayyidina Adam, hadis Imam Al-Hakim, dan beliau mengatakan sanadnya sahih. Ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka. Hai Adam, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan engkau. Itu satu-satunya hadis yang sahih mengenai Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar itu hadisnya dhaif, Pak. Di luar itu hadisnya dhaif. Cuma maknanya sama. Laula kaya Muhammad ma khalaqtul aflaq, dhaif tuh. Ya, itu kalau boleh disebut pemaknaan terhadap hadis ini. Udah jadi nabi kok, udah ada, apalagi jasadnya kemudian dikembalikan ke tanah. Ya, kenabiannya berhenti nggak? Kalau bahasa Inggris, he was a prophet. Dia dulu seorang nabi. Hati-hati, itu salah itu. Yang benar apa? He is. Gitu terjemahannya aja biar gak salah. Nah, orang-orang Salafi ini kalau di Inggris kan kira-kira begitu. Dulu saat dia masih hidup, dia sanggup beri syafaat antum, beli tawasul. Sekarang udah gak sanggup. Ya. Maka di sini disebutkan oleh beliau, ya, kalam ahli tafsir, murid Ibnu Taimiyah sendiri namanya Ibnu Qayyim. Apa Ibnu Katsir. Ibnu Katsir punya kitab Tafsir Qur'anil Azim. Lalu menyebutkan lafaz bahwa ada orang, ya, kata Utbi, aku duduk di Raudhah. Lalu ada orang Arab Badui masuk, baca salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu, ya, ada ayat, ya. Sami'atu, kata si Arab Badui, aku mendengar ya Allah, wahai Rasulullah, ada ayat. Walau annahum izzalamu, ayat tadi. Ya, surat berapa tadi? An-Nisa 64. Maka beliau mengatakan, waqad ji'tuka mustaghfiran lidzanbi mustasfi'an bika ila rabbi. Nabi sudah wafat. Lalu apa kata beliau? Wahai Rasulullah, aku datang kepada engkau, minta ampun. Aku datang kepada engkau minta ampun terhadap dosaku, ya, bertawasul kepada nabimu ya Allah. Summa akhadha yaqul, lalu dia bersyair. Di saat itu kata Utbi, falaqalabatni aini, aku tertidur. Fara'aitun Nabi SAW fi naum, aku melihat Nabi dalam tidur. Wahai Utbi, ya, fabashshir bi anna Allah qad ghafara lah. Kabarkanlah kepada orang Arab Badui itu bahwa Allah mengampuninya. Nah, nanti dituduh lagi, Pak, dasar ente sufi, ngambil ilmu dari tidur. Loh, ini yang ngomong sufi atau salafi? Ibnu Katsir salafi atau sufi? Ibnu Katsir, Pak, murid Ibnu Taimiyah langsung. Murid Ibnu Taimiyah langsung. Antum gak percaya? Terjadi dialog Ibnu Katsir dengan anak Ibnu Qayyim, namanya Ibrahim Al-Jauziyah. Ibrahim ini wajahnya agak nggak nyaman melihat Ibnu Katsir. Ibnu Katsir sensitif, kata beliau, tubghiduni li'anni asy'ari. Anak Ibnu Jauzi, ente marah kepadaku karena aku berakidah Asy'ari, bukan berakidah Taimiyah. Apa jawaban dia? Jawaban anaknya Ibnu Jauzi, siapa yang percaya ente Asy'ari? Wa syaikhuka Ibnu Taimiyah. Siapa yang percaya ente Asy'ari? Guru Ibnu Taimiyah. Gitu, makanya dia kesel. Ente gurunya Ibnu Taimiyah, tapi ente ngaku Asy'ari gitu. Nah, makanya sampai nanti nih mereka akan nggak seneng sama antum, antum Asy'ari kan? Ya. Nanti mereka buatlah cerita-cerita palsu tentang Imam Asy'ari. Nah, ini disebutkan kisah itu, ya. Jadi cerita tentang mimpi bukan cerita sufi. Silakan buka Syiar A'lamin Nubala, karya Imam Zahabi, murid terbaik Ibnu Taimiyah dalam bab hadis.
Murid terbaik Pak, nggak ada lagi. Ya, setelah meninggal Imam Al-Mizzi, dialah yang terbaik. Imam siapa? Al-Zahabi. Sayang kitabnya belum diterjemah. Kitabnya panjang Pak, kita punya. Ya. Syiar A'lamin Nubala, berjilid-jilid. Saya suka baca itu. Kenapa? Kayak baca novel. Lebih seru daripada ayat-ayat cinta. Asik. Dan kita menemukan banyak sekali kisah-kisah orang di situ mengenai pertemuan di alam mimpi. Makanya temannya Zahabi, Ibnu Qayyim namanya, murid Ibnu Taimiyah, nulis kitab Ar-Ruh mengenai apa? Keabsahan, kesahihan bab mimpi. Kalau kita ketemu orang dalam mimpi itu benar, apalagi ketemu ruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati tuh. Jadi mereka ini sudah mulai mencoba untuk menghancurkan pilar-pilar yang diajarkan imamnya sendiri. Imam Ibnu Taimiyah percaya mimpi, Imam Ibnu Qayyim percaya mimpi, Imam Zahabi percaya mimpi, Imam Ibnu Katsir percaya mimpi. Mereka nggak percaya dengan mimpi. Tapi mimpi siapa dulu nih? Mimpi wali apa bukan? Al-Utbi seorang wali, maka mimpinya sahih. Nah ini tentang Ibnu Katsir ya, ini ada di jilid 1. Nah, di sini ada pembahasan tentang ziarah. Yang paling mengagetkan tadi, Pak, Imam Ibnu Qudamah. Nah, di sebelum dalil sunnah itu ada 2 paragraf. Apa kata Syekh Al-Jum'ah? Wa fi madhhabil Hanabilah, di mazhab Hanbali ada beberapa imam yang mengatakan mengajarkan cara tawassul. Pertama siapa? Ibnu Qudamah. Yang kedua Ruhaibani, kalau nggak salah begitu cara bacanya ya. Semuanya adalah kelompok Hanbali. Berarti, tolong dilihat, Hanbali beda dengan Salafi? Hanbali beda dengan Salafi? Beda, Pak. Sangat beda. Ya. Walaupun sebagian Salafi dekat kepada Hanbali. Dekatnya bukan berarti mereka bagian dari Hanbali. Nah, ini perlu digarisbawahi. Nah, itu sebabnya saya juga berbeda dengan beberapa guru-guru saya yang menganggap Wahabi tetap Hanbali. Ya. Dulu kita sempat berpikir begitu, tapi setelah melihat usulnya, pokok-pokoknya, itu sudah berbeda semua. Wah, udah 7:30 aja nih. Nah, lalu di sini disebutkan riwayat Imam Tirmizi. Nah, saya tidak mau mengulang lagi karena sudah sering disebut. Lalu riwayat Imam Tabarani, kisah Utsman bin Hunayf, ya, bahwa Nabi sudah wafat, lalu ada orang datang bertawassul ke kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadisnya hasan, ya. Begitu juga hadis mengenai haqqis sa'ilin, ya, hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan riwayatnya sahih. Masih banyak lah, bahkan, nah ini ada poin kelima, bagian paling ujung. Ulama salaf Imam Malik didatangi oleh Khalifah Al-Mansur dari Bani Abbasiyah, pemerintahan Bani Abbasiyah. Nah, Abu Ja'far Al-Mansur ini Khalifah kedua di Bani Abbasiyah, itu minta cara bagaimana bertawassul kepada Imam Malik. Lalu Imam Malik mengajarkan tawassul dengan kalimatnya, huwa wasilatuka wa huwa wasilatuka wa wasilatu abika Adam ilallah. Hei Mansur, Abu Ja'far, Nabi Muhammad itu wasilahmu setelah beliau wafat, dan sebagaimana dia wasilah kakekmu sebelum dia lahir. Gitu maknanya. Ya. Berarti Imam Salaf bertawassul nggak nih? Imam Malik tawassul. Pemimpin salaf, pemimpin di kalangan salaf, yaitu Al-Mansur, bertawassul. Nah, berdasarkan ini, berdasarkan Allah, saya menghimbau seperti menghimbaunya Syekh Ali Jum'ah. Kita berpegangnya kepada yang sudah disepakati sebelum masa Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah di abad ke-7 Hijriah, 7 dan 8 ya, bukanlah zaman salaf. Dari abad pertama sampai abad ke-7, sampai sebelum Ibnu Taimiyah, tidak ada yang mengingkari tawassul, baik ahli akidah ataupun ahli fikih. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Kalaupun ada, itu dimasukkan ke bab
fikih, bukan masuk ke bab akidah. Tafadhal kalau mau azan ya.